Setiap kita berhak untuk bahagia dengan cara masing-masing. Sekeras apapun hidup menuntut kita untuk menangis, akan selalu ada ruang dan waktu di mana senyum kembali hadir. Ketika keinginan telah lama mengalah pada tuntutan, ketika tanggung jawab telah lama membeban di pundak, kami teringat satu cara untuk menghibur diri: kembali ke alam. Dari Gajah Langit. Sekitar pukul 13.30, saya, Rofiuddin dan Kholil tiba di Terminal Purabaya atau Bungorasi, Surabaya. Perkiraan awal akan sampai sekitar pukul 10. Tapi karena di Bangkalan masih berhadapan dengan macet yang cukup panjang, akhirnya kami harus lambat beberapa jam. Di sini kami sudah ditunggu oleh teman kami yang dari Jombang, yang juga akan ikut di ekspedisi perdana Jejak Langit. Namanya Gali. Katanya dia sudah menunggu cukup lama di sini, sendirian pula. Setelah kami sholat duhur sekaligus menjama asar, kami berangkat ikut bis jurusan Jember, lebih tepatnya ke Terminal Tawangalun, Jember. Bahkan kami tidak sempat makan siang karena takut terlalu kemalaman sesampainya di tempat, sebab kita sudah lambat beberapa jam dari rencana awal. Kurang lebih 5 jam di atas bis, akhirnya kita tiba di Jember. Disambut oleh hujan gerimis membuat udara sejuk menembus kulit. Kita berhenti di Terminal Tawangalun sekitar pukul 18.00. Sempat beberapa saat berbincang-bincang dengan sopir angkot sebelum akhirnya mengantar kami hingga ke Bundaran Kalisat. Kali ini kita lagi menuju Kalisat, Jember. Ini kita mendatangi line jurusan Sada. Setelah beberapa kali gonta-ganti tumpangan, akhirnya kita tiba di rumah teman kami pada pukul 21.25. Bertempat di Desa Pringgondani, Kecamatan Sumber Jambi, Kabupaten Jember, perbatasan antara Jember dan Bondowoso. Di tengah dinginnya udara pedesaan, kami mendapat sambutan hangat kekeluargaan. Pelukan ramah mereka langsung dapat kami rasa, meski masih baru pertama kali berjumpa. Teman kami ini namanya Roni. Ia adalah teman seperjuangan kami waktu dia masih di pesantren. Namun sekarang dia sudah berhenti, sedangkan kami masih tetap. Oleh sebab itulah kami sudah lama tidak berjumpa. Roni, si teman kami, dan 2 orang lagi menjadi guide di ekspedisi perdana Jejak Langit ini. Namanya Afan dan Ilian. Mereka yang akan menemani kami selama pendakian, mulai dari persiapan semua peralatan hingga muncak nanti. Sesekali juga untuk mengobati rindu, sebab waktu panjang tanpa temu, sebagai teman lama yang pernah memiliki cerita sama.
Setelah berbincang-bincang cukup panjang, mereka menjamu kami. Aroma masakan lezat memanja menggoda hidung. Kami pun makan lumayan lahap. Sebelum akhirnya kami terlelap pulas. Setelah capek seharian mencari rute yang cukup sulit, dan besok pagi harus segera menyiapkan ekspedisi perdana jejak langit. Sekitar pukul 7 pagi, kami duduk santai di depan teras rumah teman kami, Roni. Sembari menikmati hangatnya kopi serta percakapan renyah bersama keluarga kecil mereka yang begitu ramah. Namun, di balik duduk santai ini, sebenarnya kami dihadapkan pada dua hal yang sama sekali tidak diinginkan. Satu hal sebagai masalah kami bersama, satu hal lagi sebagai masalah saya pribadi. Masalah pertama, teman kami yang dari Bandung, Jawa Barat tidak bisa datang hari ini. Dia baru berangkat tadi malam dan diperkirakan nanti malam baru sampai. Yang berarti kita akan naik gunung di malam hari. Berbicara soal kecewa, ya ada kecewa dalam hati. Tapi apa boleh buat? Tidak bisanya dia bukan karena apa, tapi ada acara keluarga yang begitu penting katanya. Sedangkan masalah yang kedua, setelah saya bangun pagi tadi, saya mendapat telepon dari orang tua saya di rumah. Ada kabar duka dari keluarga. Kakek buyut saya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ada rasa sakit di hati. Terasa teriris oleh keadaan yang saya sendiri tidak tahu harus bagaimana sekarang. Akan melanjutkan perjalanan atau pulang. Tidak tahu akan bagaimana dan apa yang akan saya lakukan. Hanya bisa menyalahkan diri sendiri dan sedikit pertanyaan tak terima. Kenapa harus sekarang, Tuhan? Hati kecil berteriak lirih. Kek, maafkan cicitmu yang tidak bisa menemanimu di pembaringan terakhirmu. Pas adzan maghrib, teman kami yang dari Bandung akhirnya datang. Namanya Indah. Sebenarnya kami juga kasihan. Belum sempat dia istirahat, habis isya langsung berangkat menuju trek pendakian. Selain masih pemula, trekkingnya masih di malam hari. Benar-benar menguji mental kami. Tapi untungnya, yang awalnya hanya 3 orang yang akan menjadi guide kami, sekarang bertambah menjadi 5 orang. Ada 2 orang lagi yang juga bersedia menemani kami di ekspedisi kali ini. Rencananya ingin berangkat tadi siang, tapi terpaksa kita harus berangkat setelah isya ini. Berbicara kecewa sih kecewa, Cuk. Tapi ini pelajaran kalau sehebat apapun rencana manusia, tetap kalah sama ketentuan Tuhan. Gas. Setelah semua siap, kita pun berangkat menuju lokasi pendakian yang jarak tempuhnya sekitar 1 jam dari sini. Rasa senang dan tegang mulai datang bersamaan. Senang karena akhirnya bisa memulai ekspedisi, tegang karena ekspedisinya di malam hari. Benar-benar ekspedisi yang menguji mental. Kita akan berangkat ke gunung malam ini dengan hati yang sangat bahagia, guys. Saya juga ikut bahagia. Wait.
Sekitar pukul 21 kita baru sampai di start pendakian. Melingkar sejenak, berdoa, meminta keselamatan pada Tuhan yang Maha Penyelamat. Rasa tegang semakin menjadi. Berusaha untuk tetap mengendalikan diri ketika yang lain tidak ada yang mau tinggal di barisan belakang. Saya pun terpaksa mengalah, berusaha berani berjalan di barisan paling akhir. Benar kata Bung Firsa Besari, jika kita naik gunung sambil buat konten, maka capeknya menjadi double. Selain kita masih baru pertama kali, dan karakteristik dari gunung gul-gulan ini adalah triknya yang agak licin dan sempit, dengan kanan kiri curam yang menakutkan. Masih harus menyalakan kamera dan berusaha menjaga stabilitasnya. Sungguh melelahkan. Entah sudah berapa jam berjalan, kaki sudah merasa tidak kuat, tapi kepala selalu membujuknya untuk tetap berdiri. Udara dingin pegunungan bercampur aduk dengan panasnya keringat kelelahan. Seringkali berhenti sejenak ketika ada salah satu dari kami yang mengeluh tidak kuat. Saya benar-benar merasakan betapa berharganya sebuah duduk sebentar setelah kaki tidak mampu lagi bertahan, dan betapa berharganya seteguk air setelah nafas tersekal-sekal. Berjalan dan terus berjalan, sembari bertengkar dengan kerir di pundak yang cukup berat. Bertanya-tanya dalam hati, sampai kapan perjalanan ini akan selesai? Saya sendiri sudah tidak tahu lagi, sudah jam berapa dan sudah sampai di pos berapa sekarang. Intinya, semua sekeliling saya gelap. Hanya ada secercah cahaya dari handlamp teman-teman. Entah setelah beberapa jam berlalu, saya mendengar teman saya yang ada di barisan ujung depan berteriak puncak. Seketika ada rasa bangga pada diri sendiri yang sudah mampu menyelesaikan perjalanan ini, yang sama sekali tidak saya yakini sebelumnya. Rasa haru, bangga, sedih dan semacamnya melebur menjadi satu. Akhirnya kami bisa menginjakkan kaki di puncak ini. Setelah memasang tenda, kami pun mulai memikirkan kondisi perut yang dari tadi tidak sempat dipikirkan sama sekali. Sembari bercandaria pasca lelah dan bercumbu dengan hangatnya kopi di bawah ranumnya bulan malam hari. Sebelum akhirnya kami pun tertidur pulas. Pagi-pagi sekali, saya terbangun seorang diri.
menanti senyum Bagaskara yang mulai mengintip di garis timur cakrawala. Tapi sayang, belum sempat ia menampakkan wujudnya, kabut datang. Ada getar di hati yang tidak ikhlas. Kabut tebal menutup pandangan. Memang seperti itulah hidup. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi di saat-saat berikutnya. Kadang yang terindah hanya akan menetap sejenak sebelum akhirnya kita harus kembali ke dunia nyata. Sempat sesekali bertanya, untuk apa perjalanan ini dilakukan? Dan di saat kaki sudah menempel langsung dengan segarnya tanah puncak, alam seakan membisikkan jawaban itu pada saya dan juga pada yang lain. Inilah jawaban atas perjuangan kita tadi malam. Gunung Gulgulan memiliki kecantikan yang unik. Dengan punggung naga sebagai ciri khasnya dan gunung-gunung tinggi yang mengelilinginya. Dari sebelah barat tampak gagah Gunung Argopuro, Gunung Daeng, Gunung Piramid, Gunung Salak. Seakan kami berada di tengah pelukan raksasa yang bersiap untuk tersenyum. Ada momen di mana saya menjauh dari rekan-rekan yang lain, duduk sejenak, menitikkan air mata, sembunyi-sembunyi. Kepala teringat pada kakek saya yang meninggal dunia. Tapi saya yakin Tuhan Maha Baik. Saya percaya itu. Saya sadar, ternyata jika kita pergi ke gunung, ini bukan hanya tentang hidup saya, tapi tentang hidup kami semua, tentang keselamatan semuanya, dengan saling bahu-membahu untuk sampai pada satu tujuan yang sama. Pendakian gunung bukan tentang seberapa tinggi atau seberapa panjang, bukan tentang seberapa sulit atau seberapa menantang. Pendakian gunung adalah pergi ke tempat yang paling sunyi untuk kemudian berbincang dengan hati kecil yang sudah lama didiamkan. Tentang pengalaman paling privat yang jika ditanya apa alasan pergi ke gunung, tak akan pernah ada jawaban pasti. Kita tahu bahwa kita mencintai karena kita yang menjalani. Kita bisa dipisahkan kasta, harta dan tahta,
Tapi pada akhirnya cinta akan menemukan jalannya. Dan terkadang jalannya tidak semulus yang dikehendaki. Kita harus menghadapi bebatuan, terik matahari, tajam kerikil, bahkan bahaya jurang. Tapi jika kita merasa yang kita perjuangkan pantas untuk diperjuangkan, maka perjuangkanlah. Ketika kita berhasil, kita belajar. Ketika kita gagal pun, kita belajar. Pukul 12, kita kembali ke desa. Tubuh remuk redam, semangat hampir padam, tapi ada hangat di hati terdalam. Bagi warga, mungkin ini adalah cerita yang telah ratusan kali berulang. Tapi bagi saya dan kawan jejak langit, ini adalah kisah yang tak akan pernah terlupakan. Semoga hingga tua nanti kita tetap menjadi sahabat yang bisa tertawa bersama di depan tenda, tanpa peduli apa pangkat dan martabat dan berapa harta kita di kota. Karena pada akhirnya kita hanyalah sekumpulan manusia yang membutuhkan alam raya. Nanti kita cerita tentang hari ini. Salam literasi, salam lestari, salam jejak langit.